Yad Adonai. Di sini tulisnya Roh Elohim menghinggapi dia. Di ayat 5 itu matofu, ya, bilangan 24 ayat 5 itu adalah matofu. Alangkah indahnya kemah-kemahmu. Jadi ada semacam pemujaan kepada hasil karya Elohim atas Israel gitu. Dia sangat bangga dengan Israel, dilihat dari ungkapan ini. Di ayat 7, rajanya akan naik. Waktu itu Israel belum punya raja. Masih dipimpin oleh imamat rajani atau keimaman. Sistem keimaman yang mengontrol mereka, bukan kerajaan. Ya, belum ada. Dan pada waktu Bileam menghadapi Israel itu, ketika Israel mau masuk ke Kanaan. Jadi belum ada raja. Dipimpin oleh Yosua, ya. Lalu dia mengakui bahwa sekali waktu akan ada raja. Raja yang diurapi itu disebut Hamasyah. Ya. Jadi Hamasyah itu gelar bagi orang yang diurapi. Gelar Hamasyah itu sudah ada zaman Harun. Ya. Jadi makanya Harun disebut Kohen Hamasyah. Ya, Imam Mesias. Jadi yang pertama menerima gelar Mesias itu adalah Imam Harun. Tapi Bileam mendapatkan satu penyingkapan masa depan bahwa sekali kelak Israel akan punya raja. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag. Jadi Agag ini raja Amalek, ya, yang sangat kuat. Jadi yang dia maksud adalah melebihi raja-raja yang paling tinggi sekalipun. Ya, akan menjadi raja di atas segala raja gitu. Kerajaannya akan dimuliakan. Jadi Bileam ini ketika di dalam roh, dia mengucapkan satu visi, ya. Satu masa depan Israel diucapkan. Dan itu akan benar-benar terjadi karena berada di bawah pengurapan roh Elohim gitu. El yang membawa mereka keluar dari Mesir, nah ini berbicara tentang bapaknya raja, ya. Di ayat 8 ini. Bileam berbicara tentang bapaknya raja. El yang dalam bahasa Ibrani begitu, ya. El yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis dan tulang-tulang mereka akan dihancurkan. Dan selanjutnya. Jadi Bileam melihat bukan hanya sekumpulan Israel, tapi dia melihat Mesiasnya juga, ya. Dalam penglihatan rohaninya itu ada kekuatan mesianik di dalam perhimpunan atau Kahal Adonai, ya, dalam bahasa itu disebut Kahal Adonai. Di dalam Kahal Adonai itu ada Mesias, raja. Dan Mesias yang ada di tengah-tengah Israel itu ada El yang membebaskan mereka. Nah, El ini, ya, atau yang diucapkan di pasal 8 ini, itulah yang diucapkan oleh Yeshua di dalam Yohanes 17. Engkaulah El Emet satu-satunya yang telah mengutus Yeshua Hamasyah. Kalau di dalam terjemahan Bible Society itu dikatakannya, engkaulah satu-satunya Elohei Ha-Emet. Itu bapaknya Yeshua. Jadi Yohanes 17 itu adalah Yeshua berdoa kepada El Emet, kepada bapaknya. Itu Bileam bisa melihat sampai ke zaman itu. Satu manifestasi di masa depan Israel. Kelihatannya dulu waktu saya membaca ini seperti narasi biasa gitu, ya. Kalau di terjemahan ini,
Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, ya. Jadi lebih diperjelas. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, El yang membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi ada raja, ada El. Jadi tentang bapak, tentang anak itu sudah ada di dalam narasi Bileam. Jadi bukan ajaran baru bapak dan anak ini. Ha Elohim dan Elohim, Hadafar dan Ha Elohim itu sudah ada. Saya bisa lihat di dalam narasi Bileam. Nah, jadi seperti itulah. Nah, demikian juga di dalam pembacaan parasanya itu dibicarakan di Mika 5, ya. Itu tentang masa depan Israel, tentang pemulihan. Jadi Israel itu menghadapi lawan ketika keluar dari Mesir, lalu menghadapi lawan-lawan di tengah padang gurun, lalu menghadapi lawan yang cukup kuat juga ketika mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, di akhir zaman ini kita juga berhadapan dengan seperti itu. Dunia ini mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membuat kita lemah. Tapi Paulus bilang apa? Di tengah-tengah kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Mungkin kita terasa lemah ya, diakibatkan pengalaman kemarin ya. Ya ngomong begini karena baru ketemu ya. Kita melewati deraan yang luar biasa sehingga kita nggak bisa berkumpul berapa tahun ya. Seolah-olah perjalanan yang begitu panjang ya, nggak bisa bersekutu, kayaknya lama banget. Tapi ketika kita berkumpul seperti kayaknya baru kemarin gitu rasanya. Ya, bagaimana Tuhan? Nah, kekuatan yang kita hadapi itu masih ada. Dan dunia ini berusaha untuk membuat kita tidak bisa berkumpul, membuat kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Elohim. Bisa banyak ya, yang membuat kita lemah. Tapi Paulus berkata bagi orang-orang yang beriman, Paulus juga pernah merasakan kelemahan itu. Justru di tengah kelemahanku, kuasanya sempurna. Ya. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang mengintimidasi kita dalam bentuk yang halus maupun dalam bentuk yang kasar. Karena lawan itu akan berusaha dengan berbagai cara dan mereka punya biaya yang sangat besar untuk memanfaatkan ya kekuatan-kekuatan untuk melemahkan kita. Tetapi di tengah-tengah umat ini ada Elohim yang dahsyat. Jadi bagaimanapun perjalanan kita harus selalu menyadari itu. Nah, parasa ini juga dikaitkan dengan Matius berapa? 21 ya. Jadi kehadiran Israel dengan segala pergerakannya juga memang sebuah ancaman bagi kekuatan-kekuatan dunia ini ya. Kehadiran dan dinamika yang ada di tengah-tengah orang percaya ini dianggap sebagai ancaman dan lawan ini akan berusaha untuk melawan atau menghancurkan. Nah, apa yang dilihat oleh Bileam ketika dia mengucapkan berkat? Saya nggak tahu ya bagaimana Bileam itu menarasikan, tetapi kitab suci mengatakan bahwa Adonai menaruh perkataan-perkataan dalam lidah Bileam. Sebelumnya cerita itu menunjukkan bahwa ada satu kekuatan yang membuat keledai itu bisa bicara. Kalau keledai saja bisa bicara, apalagi Bileam gitu. Ya, Tuhan membuat keledai itu bisa bicara. Musa juga pernah
menganggap bahwa dia tidak punya kapasitas dan punya kekuatan untuk bicara menghadapi kekuatan Firaun yang besar.